Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi 3 semester mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial oleh Bapak Agus Alamsyah, SHMM. Apa itu Komite Audit? Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan eksternal. Tugas Komite Audit ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Persyaratan untuk komite audit ini bervariasi tergantung pada yuridis hukum, jenis perusahaan, dan kebijakan internal perusahaan. Namun berikut adalah beberapa persyaratan umum yang sering kali ditetapkan. Yang pertama yaitu keanggotaan independen. Anggota komite audit biasanya harus independen dari manajemen perusahaan, tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat mengganggu untuk bertindak secara objektif. Yang kedua yaitu kualifikasi dan keahlian. Harus memiliki kualifikasi dan keahlian yang relevan di bidang keuangan, akuntansi, audit, atau hukum. Memiliki pemahaman yang baik tentang laporan keuangan, audit, dan praktik bisnis yang baik. Yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman ini membantu mereka memahami kompleksitas audit dan risiko keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu kepatuhan hukum. Komite audit harus mematuhi semua peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku, termasuk yang terkait dengan komposisi anggota, frekuensi pertemuan, dan pelaporan. Yang kelima yaitu pelatihan. Pelatihan di sini, anggota komite audit dapat diharapkan untuk menjalani pelantikan atau pelatihan berkala untuk memperbaharui pengetahuan mereka dalam bidangnya. Yang keenam yaitu integritas dan etika. Mereka harus mematuhi standar tinggi dalam menjalankan tugas mereka dan menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif. Yang ketujuh yaitu komitmen waktu. Anggota komite audit harus bersedia untuk menginvestasikan waktu yang cukup untuk menghadiri pertemuan, mempersiapkan materi, dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi komite. Yang kedelapan yaitu penilaian kinerja. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa komite beroperasi secara efektif dan efisien. Komite audit dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Negara BUMN nomor 01 BMBU 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN dan peraturan Menteri BUMN nomor 12 MBU 2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang organ pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN. Tugas komite audit telah tertuang pada piagam komite audit yang dibuat oleh Dewan Komisaris PT IPC Internal PT Kemas sejak 1 November 2017 dan dapat dievaluasi secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memastikan bahwa komite audit memenuhi persyaratan ini penting untuk menjaga kualitas pengawasan internal dan eksternal dalam perusahaan. Dengan memilih anggota yang sesuai dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemegang saham. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab komite audit dalam menjalankan fungsi. Tugas dan tanggung jawab komite audit meliputi yaitu komite audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris. Yang kedua yaitu komite audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan kantor akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan V untuk disampaikan pada RUPS. Yang ketiga yaitu komite audit menelaah dan melaporkan pada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan. Yang keempat yaitu komite audit menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perseroan. Yang kelima yaitu komite audit melakukan pemantauan atas implementasi Good Corporate Governance GCG yang efektif dan berkelanjutan. Yang keenam yaitu menjalankan tugas-tugas lainnya yang relevan dengan fungsi komite audit atas permintaan Dewan Komisaris. Selanjutnya ada wewenang komite audit. Wewenang komite audit ini bervariasi tergantung pada peraturan perusahaan, yuridis hukum, dan kebijakan internal perusahaan. Namun, di banyak perusahaan, komite audit memiliki sejumlah wewenang yang penting untuk membantu dalam pengawasan dan pengelolaan risiko keuangan. Berikut adalah beberapa wewenang umum yang sering dimiliki oleh komite audit. Yang pertama yaitu memonitor.
proses pelaporan keuangan. Mereka meninjau kebijakan akuntansi, estimasi yang signifikan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan kelayakan pengungkapan. Yang kedua yaitu menilai kepatuhan. Mereka memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan pasar modal, peraturan pajak, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu mengawasi audit internal dan eksternal. Komite audit mengawasi audit internal perusahaan untuk memastikan bahwa fungsi ini beroperasi dengan efektif dan efisien. Mereka juga bertanggung jawab untuk menilai kualitas dan independensi auditor eksternal serta mengawasi proses audit eksternal. Yang keempat yaitu mengelola risiko keuangan. Komite audit membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Mereka meninjau perusahaan prosedur pengendalian internal untuk memitigasi risiko dan memberikan risiko untuk memperbaiki jika diperlukan. Yang kelima yaitu meninjau kebijakan pengendalian internal. Komite audit meninjau kebijakan dan prosedur pengendalian internal perusahaan untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam melindungi aset perusahaan dan mencegah penipuan atau kesalahan. Yang keenam yaitu menyediakan saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi. Komite audit memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi tentang isu-isu keuangan dan risiko yang signifikan. Mereka juga dapat memberikan masukan kepada manajemen tentang peningkatan proses bisnis dan pengendalian internal. Yang ketujuh yaitu pelaporan. Komite audit membuat laporan kepada Dewan Direksi atau Komisaris tentang temuan dan rekomendasi mereka setelah setiap pertemuan. Laporan ini mencakup hasil audit, evaluasi risiko, dan masalah kepatuhan yang signifikan. Yang kedelapan yaitu investigasi. Jika diperlukan, komite audit dapat melakukan penyelidikan independen terhadap dugaan penipuan, pelanggaran hukum, atau pelanggaran kebijakan yang melibatkan keuangan perusahaan. Wewenang komite audit ini membantu memastikan bahwa perusahaan memiliki pengawasan yang efektif terhadap pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko keuangan. Hal ini juga membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam operasi perusahaan. Selanjutnya ada kewajiban komite audit. Kewajiban komite audit ini melibatkan serangkaian tanggung jawab penting untuk bertujuan untuk memastikan integritas, transparansi, dan kendala informasi keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa kewajiban utama dari komite audit. Yang pertama yaitu pengawasan pelaporan keuangan komite audit. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan ini disusun secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu evaluasi risiko keuangan. Ini termasuk menilai risiko seperti kecurangan, kegagalan kontrol internal, atau perubahan dalam lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Yang ketiga yaitu pengawasan audit internal dan eksternal. Mereka juga mengawasi audit eksternal oleh pihak auditor independen untuk memastikan independensi, objektivitas, dan kualitas audit. Yang keempat yaitu penyelidikan dan tindakan korektif. Jika terjadi dugaan kecurangan, pelanggaran kebijakan, atau ketidakpatuhan, komite audit dapat melakukan penyelidikan independen dan mengambil tindak korektif yang sesuai. Ini mungkin melibatkan kerjasama dengan manajemen, auditor, atau pihak berwenang lainnya. Yang kelima yaitu pengawasan pengendalian internal. Komite audit harus meninjau kebijakan dan prosedur pengendalian internal perusahaan untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam melindungi aset perusahaan dan mencegah kesalahan atau penyalahgunaan. Yang keenam yaitu laporan dan komunikasi. Komite audit berkewajiban untuk menyampaikan temuan, rekomendasi, atau laporan audit kepada Dewan Direksi perusahaan. Mereka juga dapat berkomunikasi dengan manajemen dan auditor eksternal untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang isu-isu keuangan yang signifikan. Yang ketujuh yaitu kepatuhan hukum dan standar. Komite audit harus memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan pasar, modal, peraturan keuangan, dan standar akuntansi yang berkelanjutan. Mereka juga harus memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kewajiban komite audit ini sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kontrol yang efektif atas informasi keuangan dan risiko keuangan yang dihadapi melalui pengawasan yang dihadapi. Melalui pengawasan yang teliti dan tindakan yang tepat, komite audit membantu menjaga integritas dan keandalan operasi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu laporan komite audit. Laporan komite audit ini adalah alat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik.
Ini memberikan pemegang saham dan pihak lainnya wawasan tentang pengawasan dan pengelolaan risiko keuangan perusahaan yang dilakukan oleh komite audit. Terima kasih and bye. See you.